Renewable supplies of energy in 5.0 society. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di podcast Six Generation. Karena nge-podcast gak asik sendiri nih. Aku nih Gabriela, istilahnya kalau ngomong sendiri juga gak asik kan. Makanya aku ditemenin sama Nabil. Ngeriset ketemu Nabil, podcast juga ketemu Nabil lagi. Bosen gak sih? Ya mau gimana lagi ya Tete, udah tuntutan pekerjaannya kayak gini. Asik, kayak udah kerja keras banget nih kamu istilahnya. Padahal masih SMA. Kita sudah ditakdirkan untuk bersama terus. Oke. Supaya podcast kita gak sepi banget nih teman-teman, istilahnya memberikan warna baru lah ya. Makanya kita ngehadirin host baru. Waduh. Yang bukan bagian dari antara kita intinya. Waduh, ini teh guru kan ya, guru yang sangat cantik di SMA 6 ini. Cantik kembangnya SMA 6 lah ya bisa jadi. Udah. Oke, kayaknya nggak asik kalau misalnya kita belum kenal nih sama host baru kita. Supaya lebih akrab ya teman-teman, bisa dong host baru kita perkenalan diri dulu. Oke, halo semuanya. Halo. Halo Nabil, halo Gaby. Perkenalkan nama Ibu Rahma, Ibu guru kimia. Ya, Oke, ngajar kelas berapa tuh, Bu? Ngajar kelas 10 sama ngajar kelas 11. 12. 12. Ya. Nabil nggak diajar dong ya? Iya, ini teh dalam bentuk kolaborasi antara guru betul. dan murid. Bahwa di SMA Nagam ini antara guru dan muridnya komunikasinya bisa terjalin dengan baik. Bisa diajak collab juga nih buat eskulnya juga. Tapi ya sebelum mulai podcast kita lebih lanjut, aku kecewa sih sama Nabil. Aduh. Wah, kenapa tuh Nabil? Kamu mau buat pengakuan atau aku yang spill nih, Bil? Jangan, udah nggak usah dibahas, malu teh. Bahas. Buat pengakuan ke kamera sekarang juga. Aduh, Tete mah gitu. Harus dong, karena kamu tuh kita podcastnya ngaret gitu 30 menit. Iya. Oke deh, jadi gini, kan saya dari rumah teh bawa banyak barang nih buat keperluan eskul nih. Karena sesudah podcast ini saya mau melakukan eskul. Nah, saya teh mesen Grab car gitu. Nah, mampir dulu tuh Grab car-nya itu ke pom bensin. Dan ternyata ketika di pom bensin itu gak bisa langsung isi bensin, dikarenakan isi bensinnya itu harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Kebijakan baru ya teman-teman. Dan si supirnya itu nggak tahu bahwa harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Nanya tuh ke saya, dan saya juga nggak tahu ini, dan baru tahu juga sekarang gitu. Makanya bingung ini mau kayak gimana nih. Ya gak bisa nyalain Nabil juga sih teman-teman. Soalnya aku pribadi nih ya, aku juga gak paham sih cara penggunaan aplikasi My Pertamina yang kayak gitu. Apalagi yang kayak ya ribet lah kalau menurut aku. Iya benar banget. Oke. Kalau pengamatan Ibu ya, kalian tadi ngomongin tentang aplikasi My Pertamina, berarti kalian belum siap dong untuk revolusi 5.0. Revolusi industri 5.0. 5.0 5G bu, bukan? Kan, beda lagi. Aduh. Itu mah tuh Bil, ini tuh revolusi industri, itu mah internet kali. Oke. Aku taunya tuh 4.0 Bu. Gimana tuh kalau 4.0? Kalau 4.0 itu kayak kebijakan revolusi industri juga. Dan ini tuh aku taunya gara-gara program pemerintah yang dicetusin tahun 2018 sama Bapak Presiden kita, yaitu Making Indonesia 4.0. Nah ini 2018 dicetusin, goalsnya baru tercapai 2030 kemungkinan. Dan 2030 ya, masih jauh. Fun fact-nya nih, 4.0 sendiri tuh ditemukannya 2011. Kita ngaret banget. Ngaret banget ya sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Waduh, budaya ngaret. Nah, kamu juga ngaret. Sama aja tadi juga. Kan udah jadi budaya Indonesia. Jangan dibiasakan ya. Berarti kalau yang 5.0 itu udah pasti lebih advance lagi. Dari lebih 4.0 ini. Ya, lebih maju lagi pastinya kan. Nah, di mana revolusi industri 5.0 itu pada prinsipnya itu adalah human centered. Jadi tetap nyaji otaknya itu adalah manusia. Tapi nanti eksekutornya bisa diganti sama alat, mesin, teknologi dan gitu. paling penting adalah pastinya teknologi gitu. Dan nanti kalau misalkan dari segi manfaatnya ya, itu tuh bisa meningkatkan taraf hidup suatu negara gitu kan. Terus juga bisa memenuhi berbagai kebutuhan, terus juga bisa mengatasi berbagai masalah yang akan datang gitu kan. Karena setiap perkembangan zaman pasti kan bakal ada tantangan lagi kan. Bener gitu. banget. Jadi intinya emang untuk menjadikan maju lah gitu negara kita ini atau dunia ini seperti itu. Ya, gitu. semoga 5.0 nggak ngaret lagi ya kayak 4.0 ini. Mudah-mudahan gitu. Nah, ngomongin tentang revolusi industri 5.0 nih ya. Karena Ibu guru kimia nih ya. Aduh, udah nggak enak nih perasaan aku. Ada nih bahasan di materi kimia yang relate nih sama industri 5.0 di kelas 10 nih Nabil udah naik kelas nih. Tahu. Tentang apa kira-kira? Renewable energy kan, energi yang terbarukan. Nah, betul. Aduh, apa lagi? Tapi Bu, mohon maaf gak ada yang masuk ke otak saya. Aduh, Biasa kenapa? Angkatan corona jadi sekolah online kayak gini. Aduh. Oh iya bener, COVID ya. 2 tahun COVID. Oke, jadi dari
di bahasan kimia itu ada tentang betul renewable energy. Tapi ya nih Bu, kok gimana Gabe? Nabil aja kan istilahnya anak IPA nggak ngerti gitu renewable energy, nggak paham betul. Apalagi aku yang anak IPS, bisa dong jelasin dikit apa itu renewable energy? Oke, dari istilahnya renewable energy sama seperti yang tadi Nabil jelasin juga, atau energi terbarukan. Berarti energi alternatif yang sumbernya itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi yang dapat diperbarui, contohnya masih ingat pelajaran SD, IPA, SMP? Berapa tahun tuh aku SD? Ayo loh. Kali Bu. Matahari, oke. Oh, aku lagi. Angin bisa nggak? Angin bisa. Air bisa. Tanah kayaknya enggak deh, Bil. Oh, dari geografi nih Bu, sempat dengar geotermal atau panas bumi bisa nggak? Betul, itu juga bisa, sama termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya bakal selalu ada gitu. Tapi nih Bu, ngomong-ngomong tadi Nabil malah bahas tanah nih tiba-tiba. Aku malah keinget Avatar gitu, elemen-elemen gitu. Kayak semua berubah ketika negara api menyerang gitu kan. Bagus. Tapi teh kalau misalnya konsepnya di renewable energy itu bukan kayak gitu. Gimana tuh? Semua berubah ketika polutan menyerang. Oke. Apa tuh polutan? Nabil lucu ya. Nanti kita bahas polutan itu apa. Oke. Coba bahas ya. Jadi di renewable energy itu atau energi terbarukan itu komponennya ada satu lagi, yaitu biofuel. Biofuel apa tuh Bu? Apalagi Bu, aku anak IPA nggak tahu. Aduh, dia aja yang IPA nggak tahu. Oke, kalau biofuel berarti kan bahan bakar ya, bahan bakar yang berasal dari senyawa organik. Ibu nanya lagi Nabil nggak apa-apa ya? Boleh dong. Kan kalau nanya ke aku nggak masuk banget sama prodi aku gitu. Oke, nanti juga ada bagiannya Gaby ya. Tenang. Aduh. Oke, nanya Nabil dulu. Senyawa organik senyawa apa Nabil? Senyawa yang terdiri dari beberapa atom, contohnya atom karbon, atom hidrogen, atom oksigen, dan ada juga yang beberapa terdapat dari atom nitrogen. Oh, oke. Bener nggak Bu? 100 untuk Nabil. Untuk bahasan itu ya. Bahasan itu aja. IPA nih Bos. Oke, ya jadi betul ya, senyawa organik itu adalah senyawa kimia yang terdiri dari atom atau unsur C atau karbon, H tadi apa Game? Hidrogen. Masih nyimak. Oksigen. Oke. Dan ada juga beberapa unsur N atau nitrogen. Nah, jadi itu yang dinamakan sebagai senyawa organik. Nah, ngomong-ngomong tentang senyawa organik nih, kemarin Ibu sempat nonton nih podcast kalian tentang dengan GIDKP kalau nggak salah. Ngebahas yang plastik ya? Masalah plastik. Nah, menurut kalian plastik itu termasuk ke dalam senyawa organik atau senyawa anorganik? Anorganik. Iya, anorganik. Anorganik kan? Anorganik. Oke, fun fact-nya plastik itu termasuk ke dalam senyawa organik justru. Tapi Bu ya, aku nih sendiri pribadi yang di sampah ada pemilahan sampah organik atau anorganik. Biasanya organik tuh kayak yang dari kayak sampah kulit pisang atau apa. Terus kayak biasanya tuh plastik atau botol plastik tuh dimasukinnya ke anorganik gitu Bu. Ya, itu pemahaman awam ya. Kalau dari sudut pandang kimia, senyawa organik itu tadi konsepnya yang tadi Nabil sebutkan, senyawa yang terdiri dari unsur C, H, O atau N. Nah, sementara plastik itu termasuk ke dalam tersebut itu. Jadi komponen dalam plastik itu mengandung unsur C, H, dan O atau dinamakan mungkin salah satunya adalah golongan polimer kayak gitu. Jadi itu termasuk ke dalam senyawa organik. Kalau begitu nih ya Bu, plastik bisa dijadiin biofuel dong. 100 untuk Gaby. Bisa. Organik nih. Aku dapat nilai kimia dong. Biofuel, biofuel. Biofuel. Ya itu juga bisa dikategorikan sebagai bahan untuk pembuatan biofuel. Bisa ya? Juga bisa sebetulnya. Berarti bisa jadi solusi permasalahan plastik dong Bu. Oke, itu jadi alternatif ya. Jadi alternatif untuk permasalahan limbah plastik di dunia gitu. Cuman ada cumannya nih teman-teman. Gimana nih Bu? Cuman kalau dari segi efisiensinya juga ya kan, karena ini revolusi industri ya yang harus maju, harus 5.0 gitu. Ya 5.0 harus sat gitu ya, dan harus punya efisiensi yang tinggi. Itu kayaknya kurang relate ya kalau misalkan masih menggunakan plastik sebagai bahan baku untuk pembuatan biofuel. Kenapa tuh Bu? Karena yang pertama pembakarannya itu lama gitu ya. Jadi dan dari jumlahnya juga nggak sebanding gitu dari limbah yang diproses dengan bahan bakar yang dihasilkan tuh nggak sebanding gitu. Terus juga kalau misalkan dari segi pembakarannya, kalau di kimia ya itu termasuk juga masih dalam kategori pembakaran yang tidak sempurna. Kenapa tuh? Tidak sempurna karena dia menghasilkan gas-gas yang bersifat polutan. Dari prosesnya ini. Dari prosesnya itu bisa menghasilkan gas bersifat polutan. Ada gas CO, ada gas CO2. Nah, aku tahu nanya nih. siapa ya ini? Kalau Nabil dong. Jangan nanya aku dong.
Bisa. CO itu karbon monoksida. Oke, betul. CO2 itu karbon dioksida. Oke, 100 untuk Nabil. Udah dapat berapa ratus berarti? 200 gak sih? 200. Oke, nah gas CO atau gas karbon monoksida itu kalau misalkan masuk ke dalam tubuh kita ya dalam jumlah banyak gitu ya, tubuh kita itu kan ada darah ya dan ada hemoglobin. Nah hemoglobin itu lebih mudah mengikat CO ketimbang mengikat O2 oksigen. Jadi ketika jumlahnya banyak itu bisa mengganggu pernafasan. Artinya mengganggu pernafasan dan mengganggu kesehatan ya bagi manusia. Terus gas CO2 atau gas karbon dioksida kalau misalkan terakumulasi banyak di lingkungan, dia akan menjadi gas rumah kaca. Coba kalau muara-muaranya ujung-ujungnya kalau gas rumah kaca akan berujung kemana tuh? Pemanasan global. Jadi IPS banget nih. Oh iya dong. Jadi ke global warming. Jadi dari biofuel itu juga gitu ya masih ada kemungkinan atau apa ya disadvantage-nya gitu ya bisa mengakibatkan adanya gas polutan. Waduh. Apa tuh? Polutan. Oh yang tadi nih. Bahas nih. Semua berubah ketika polutan menyerah. Polutan tanya Nabil lagi deh Bu kayaknya. Aduh, Nabil banyak ditanya ya. Oh iya dong, anak IPA kan si Dites paling ini. IPA gitu. Polutan itu adalah gas-gas yang menghasilkan polusi. Tuh ya dari istilahnya aja polutan berarti polusi. Aku simpulin dikit nih ya tentang energi terbarukan yang 5.0 banget. Pertama yang tadi Ibu bilang gitu kayak nggak boleh menghasilkan polusi, benar nggak Bu? Betul. Nah yang kedua harus efisien. Nah Dari misalnya prosesnya, terus penggunaannya juga, prosesnya juga dihitung ya teman-teman. Makanya tadi plastik nggak efisien karena prosesnya lama, dan gitu masih pakai ada polutannya dalam prosesnya. Nah itu kayaknya nggak 5.0 banget deh. ya, dan kalau balik lagi ya ke konsep kimia lagi itu bertentangan juga kalau misalkan ada bahan bakar yang misalkan masih menghasilkan polutan, itu bertentangan dengan prinsip green chemistry. Apalagi Bentar, itu green chemistry. Green itu hijau, chemistry itu hubungan yang diberikan lampu hijau. Gitu bukan Bu? dapat restu ya istilahnya. Mendapatkan restu. Oke, ya betul, Nabil betul. Lucu ya Nabil ya. Oke, ya mungkin betul ya direstui tapi bukan oleh orang tua, tapi oleh lingkungan. Nah, bisa dibahas sedikit gimana sih maksudnya green chemistry itu Bu? Oke, sedikit ya. Kalau dari green chemistry itu kalau bahasnya ke energi itu prinsipnya harus yang pertama dia harus bermanfaat ya bagi manusia pastinya. Terus kemudian yang kedua itu dia harus tidak menghasilkan gas polutan. Artinya harus bersih. Ya, jadi gas buangannya itu tidak akan menghasilkan gas polutan gitu, tidak akan menjadi polusi di lingkungan. Kalau gitu nih, kan kalau misalnya biofuel kurang efisien terus masih menghasilkan polutan, kira-kira energi terbarukan apa sih yang cocok di industri 5.0 ini Bu? Oke, kalau energi terbarukannya tadi ya biofuel ya, jadi Ibu juga salah. Oke, nah tapi sumbernya itu menurut Ibu ya yang kalau kita analisis lagi gitu ya, listrik yang lebih cocok menurut Ibu. Tapi nih ya Bu, istilahnya ya Indonesia tuh masih banyak daerah yang belum kena listrik gitu Bu. Istilahnya masih ada hampir 1 juta rumah di Indonesia tuh belum dapat listrik. Dan gitu Indonesia juga malah ekspor listrik gitu ke Singapura. Betul banget Bu, apalagi di daerah-daerah pedalaman gitu. Itu sangat minim sekali dialiri oleh listrik. Dan malah Indonesia itu malah mengalir listriknya ke Singapura seperti yang tadi dibilang sama TGB. Nah, apalagi kita di perkotaan ya Bill, mati lampu dikit aja istilahnya. Aduh. Udah kadang suka mati lampu kan gimana gitu. Bentar. Jadi ingat ada satu lagu. Lagu apa lagi? 2, 3 seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Nabil emang suka nyanyi ya teman-teman. Nabil punya bakat ya, bagus. Bakat tapi yang terpendam ya. Oke. Tapi nih Bil ya, maksud fokus aku tuh gini, aku tuh begini loh. Maksudnya Indonesia kan masih punya permasalahan ya, apalagi di bidang listrik. Dan gitu ada goals baru yaitu kayak misalnya kendaraan yang harus pakai energi terbarukan ini. Kalau misalnya ada goals baru berarti fokusnya malah terbagi dua dong. Infrastrukturnya aja belum istilahnya belum merata, apalagi ada goals baru. Terus gimana sih? Terus produksi listrik juga harus meningkat kan kalau kayak gitu Bu. Gimana nih solusinya? Terus listrik itu sebenarnya dihasilin dari apa sih? Nah betul, dan mungkin Ibu kasih tanggapan lagi ya. Jadi dan kalau kita baca berita ya, pembangkit listrik di Indonesia itu kan kebanyakannya dari PLTU ya, tenaga uap, yang dimana PLTU itu dimotorinya atau disupportnya itu justru sama batu bara. Batu bara itu kan berarti kan termasuk bahan bakar fosil juga yang pastinya akan punah. Iya, suatu saat nanti. Jadi itu kayak seperti apa ya? Seperti lingkaran yang nggak ada beresnya gitu. Kita perlu listrik, tapi listrik juga disuplai sama batu bara. Tapi batu bara juga kan bakal habis. Tapi kan kita perlu listrik. Jadi terus itu permasalahan yang tidak habis-habis gitu, selalu ada di situ aja gitu. Jadi makanya suatu saat nanti harus diperlukan
motor untuk atau apa ya, mesinnya untuk bisa menghasilkan listrik itu selain dari bahan bakar yang fosil. Gitu. Kalau sekarang udah bisa nggak sih ngasilin listrik selain pakai bahan bakar fosil gitu, yang 5.0 banget energinya gitu? Ya seharusnya bisa ya, kalau secara teori seharusnya bisa. Dari yang si Avatar tadi. Matahari. Ya, dari matahari. Listrik angin, air, geotermal gitu ya. Harusnya sudah bisa gitu dari situ. Nah, tapi ya balik lagi itu kan bagaimana kita ya sebagai warga negara juga gitu harus bisa memanfaatkannya. Harus bisa belajar lah setidaknya mengenal, melakukan riset kayak kalian gitu. Kalau begitu ya Bu, kalau menurut aku pribadi nih, Indonesia tuh berarti belum siap untuk menuju industri 5.0 ini dong. Kayak dilihat dari ya kita aja tadi My Pertamina belum siap, padahal salah satu apa istilahnya latihan untuk ke gerbang 5.0 dong. Kalau My Pertamina pembiasaan lah istilahnya. Terus aku sadar diri nih sebagai anak SMA, teknologi tuh cuman tahu HP gitu, pakainya paling cuman TikTokan, nungguin WA, nunggu istilah kabar dari Bu Caca kapan eskul atau gimana gitu. Iya. Tapi Bu, kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya My Pertamina itu ribet gak sih Bu? Saya mau lebih mending isi bensinnya ke Cimahi aja daripada di Bandung gitu. Karena saya juga kan emang suka pulang pergi Bandung Cimahi gitu. Jadi mending isi bensinnya di Cimahi. Terus juga kan saya belum punya KTP, belum punya ATM. Jadi pusing lah, ribet gitu. Nah, karakter kayak gini nih harus diperbaiki nih. Ketika ada aturan baru gitu ya, ada terobosan baru dari pemerintah, itu yang pertama ya jangan pusing dulu ya, dilihat dulu, kita riset dulu, oh ini ada keuntungannya untuk kedepannya. Jadi lebih baik ya kita ikutin aja dulu ya, ikutin saja terlebih dahulu gitu. Nah, karena kan balik lagi tadi revolusi industri itu dampaknya itu akan kita rasakan nanti ya 2030, 2040. Kalian udah berapa tahun tuh? Yang pasti udah bukan anak SMA lagi. Nah, dan yang pasti kalian udah menjadi pejabat dong nanti. Ya nggak sih, udah jadi presidennya, jadi menteri-menterinya. Karena kan itu berarti revolusi industri yang dicanangkan sekarang itu berarti nanti dampaknya akan kerasa nanti ketika kalian menjadi pejabat itu. Jadi ya ketika ada sekarang harus terobosan apa, berarti kalian harus mempelajari, at least teredukasi lah ya, sehingga harus mengikuti juga. Harus mengikuti, prepare, karena nanti yang akan berperannya adalah kita juga gitu. Kamu nanti udah pensiun kayaknya. Istilahnya jangan sampai 5.0 ngaret kayak 4.0 juga nggak sih Bil? Betul. 5.0 kan ngaret, siapa tahu nanti terlaksana itu 4.0 itu kan ngaret. Kalau 5.0 itu ketika mungkin terlaksanakan ketika kita sudah menjadi fosil mungkin. Kejauhan deh kalau kayak gitu. Jangan takut. Oke nih. Aku nih ya sebagai anak IPS lah istilahnya, narik kesimpulan nih walaupun pelajaran kimia gitu, tapi ya dengan penjelasan ibu yang istilahnya mudah dipahami sama aku nih. Kayak satu kesimpulan yang bisa aku tarik tuh kayak kita harus be a part of solution, not a part of pollution. Ngerti nggak Bil? Kau pusing gitu kelihatannya. Sedih banget itu asli. Hah? Kenapa sedih? Sedih, nggak ngerti. Aku nggak ngerti bahasa. Si paling IPA bukan berarti si paling bahasa Inggris istilahnya. Oke, karena mungkin Nabil nggak ngerti dan mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak ngerti, aku jelasin sedikit apa artinya yang tadi itu. Makanya jadi kita tuh harus jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Terutama dalam kasus kayak energi terbarukan ini yang 5.0 banget gitu teman-teman. Ya nggak sih Bu? Ya betul banget gitu ya, harus mulai aware lah ya dari kaliannya. Setidaknya kalau kalian nggak bisa nggak bisa banyak berkontribusi, setidaknya ikutin aja apa yang terbaru itu. Terutama bagian teknologi ya Bil. Nah jangan dipakai yang macam-macam ya gitu. Kalau kalian ada teknologi, pelajari, di riset gitu. Oke, ini bentar-bentar. Saya ada satu quote. Apalagi? Karena kan yang tadi Ibu bilang kalau misalnya setiap tahun, setiap masa itu teknologi pasti semakin canggih kan? Berkembang terus. Nah, ketika teknologi semakin canggih itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan secara baik-baik gitu. Tapi bukan malah teknologi yang memanfaatkan kita. Oke, jadi ada teknologi malah males gitu. Padahal istilahnya teknologi tuh membuat semuanya simple, tapi bukan berarti kita jadi males karena teknologi nggak sih? Benar banget. Betul banget. Oke, kayaknya cukup sekian podcast kita hari ini. Aku sebagai anak IPS udah nggak mundeng, tapi untungnya ini kayak bermanfaat banget buat aku dan kalian juga bisa ngejadiin podcast kita hari ini sebagai bentuk literasi digital ya teman-teman. Yang 5.0 banget gitu. Kalian ngelihat gak ini muka aku udah ada kebul tuh, udah banyak asap gitu. udah ngeluarin polutan ya. Tapi nih gini, pusing-pusing juga saya dapat memahami dari apa yang disampaikan oleh Bu Rahma gitu. Ya mudah-mudahan ya. Apalagi ini untuk generasi kedepannya. Kayak generasi emas nih teman-teman, kita tuh kayak calon generasi emas. Jadi kita harus banyak-banyak
kayak literasi digital kayak gini gitu, kayak apa yang Bu Rahma tuh kayak istilahnya untuk kita prepare buat di masa depan nanti. Betul. Gitu. Oke, kayak kira-kira cukup sekian podcast kita hari ini. Makasih buat Bu Rahma. Iya, sama-sama juga. Makasih buat Nabil. Semoga kita gak ketemu lagi ya, Bil. Bosan banget ketemu kamu. Aduh. Kayak Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Semanam juga ya, teman-teman. Nyalain loncengnya jangan lupa supaya dapat update-annya terus gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dadah.